Oke, halo Alia, apa kabar? Baik, Bu Ira. Alhamdulillah luar biasa. Bu Ira, apa kabar? Aduh, semangat ya kamu ya. Iya, Bu. Aduh, udah mau jadi sarjana. Oi. Coba coba sekarang kita coba share screen ya. Bisa nggak Oke, share screen? share screen. Apakah udah terlihat, Bu? Oke, sudah. Nggak boleh ditutup. Full screen. Sinyal bagus ya di rumah ya. Iya, insya Allah, Bu. Nanti semoga Oke. nggak ke-kick ya. Oke, boleh silakan di stop dulu. Terus coba pakai virtual background bisa nggak? Virtual background yang Ibu kirim lewat email kemarin ya? Ya, coba ya dipakai. Hmm, wah, sepertinya laptop saya nggak mendukung virtual background, Bu. Hmm, kenapa ini bah berbayang gitu? Katanya kalau di sini nggak ada pilihannya gitu, Bu. Kayaknya emang settingan laptop yang kurang canggih, Bu. Oh ya udah nggak apa-apa. Oke, kami tapi udah nyiapin alat tulis ya, pulpen, kertas. Udah ada di sini. Oke, sip, udah siap ya, Bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya ini dosen-dosennya udah siap, saya masukin. Nanti kamu sapa aja ya. Oke, Bu. Oke, sudah ada Bu Mili. Halo Bu Mili, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bu Mili? Sehat Bu, Alhamdulillah. Kita sambil menunggu ya. Oh ini ada yang WA nih, oke siap pengujinya. Memastikan jadwal, ya benar kata saya. Oke. Pembimbing kedua nggak bisa hadir ya Alia ya? Iya, Bu. Pak Dudi laporan kalau dia mau ada datang lahiran cucunya, jadi nggak bisa hadir. Oh oke. Mohon Siap maaf. siap. Nah ini ada Pak Deta juga masuk. Oke. Tegang Alia ini Bu Mili. Tegang banget, Bu, tapi bismillah. Deg-degan. Halo Pak Deta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Ira. Oke. Sehat ya Pak Deta ya? Sehat-sehat. Ya. Kalian sehat? Insya Allah, Pak. Mudah-mudahan sehat. Ya, sehat fisik. Nggak tahu tapi kalau ini. Kita Amin, Pak. nunggu Bu Putri ya. Nah ini Bu Putri masuk. Oke. Halo Bu Putri. Halo Bu Ira, Pak Deta, Bu Mimi. Halo Alia. Halo, Ibu Putri. Segar sekali nampaknya Bu Putri nih. Iya, karena mau menguji Alia nih. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah memenuhi quorum dan jamnya juga sudah menunjukkan waktunya ya. Sini sudah ada 3 penguji dan sudah ada 1 pembimbing, saya Ketua Prodi sekaligus pembimbingnya Alia. Kita akan mulai, tapi sebelum memulai saya akan tanya dulu Alia ya sebagai kandidat sarjana kita. Alia Nur Fahira, NPM 2105010170057. Anda siap untuk melaksanakan sidang skripsi pada hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Siap, Bu. Oke, ya. Termasuk segala konsekuensinya ya. Bu. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, dengan mengucap bismillah kita mulai sidang kita kali ini dan kita akan awali dengan sesi presentasi kepada Alia. Saya berikan waktu antara 7 sampai 10 menit untuk mempresentasikan skripsinya. Silakan. Terima kasih Bu Ira atas waktu yang diberikan. Apakah screen saya sudah terlihat? Sudah. Oke, saya akan membuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, saya Alia Nurfahira, mahasiswa Manajemen Komunikasi Angkatan 2017. Pada kesempatan ini, saya hendak mempresentasikan mengenai hasil penelitian yang telah saya lakukan, berjudul Pengaruh Pemrosesan Pesan di akun Instagram lawan COVID-19_ID terhadap sikap pengikutnya untuk mematuhi protokol kesehatan. Subjudul penelitian ini adalah analisis jalur pengaruh pemrosesan pesan di akun Instagram lawan COVID-19_ID terhadap sikap pengikutnya dalam mematuhi 3M. Penelitian ini dibimbing oleh Dr. Ira Mirawati, dan Dr. Andes Dudi Zain, MSI. Latar belakang penelitian ini adalah pandemi COVID-19 telah berjalan lebih dari setahun. Pada Desember 2019, kasus COVID-19 pertama menjangkit korban di Tiongkok, dan kemudian pada Maret 2020, WHO menetapkan situasi ini sebagai pandemi global yang merupakan kekhawatiran internasional. Menurut Wang, Hao, dan Platt, media sosial memiliki peran penting bagi badan kesehatan dan pemangku kepentingan untuk menyebarkan informasi mengenai situasi, risiko, dan tindakan perlindungan pribadi untuk menghambat penularan penyakit. Sejatinya, keberadaan media sosial dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memuat informasi seputar pencegahan penularan virus COVID-19. Namun, realitanya, jumlah kasus positif setiap harinya selalu bertambah. Per 6 Desember, telah dicatat terdapat 600.000 kasus positif. Terus bertambah hingga hari ini, hingga telah mencapai kasus positif sebanyak lebih dari 2 juta. Hal ini bersamaan dengan penemuan di lapangan dari survei UNICEF dan Nielsen bahwa hanya terdapat 31 masyarakat yang menerapkan 3 dari 3 protokol kesehatan. Sisanya hanya melakukan 2, 1, atau bahkan tidak sama sekali. Untuk itu, saya sebagai peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh kampanye 3M di Instagram lawan COVID-19_ID terhadap sikap pengikutnya untuk mematuhi protokol kesehatan. Penelitian ini saya menggunakan teori model kemungkinan elaborasi yang nantinya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Berikut adalah rumusan masalah yang telah saya rumuskan untuk penelitian ini. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemrosesan pesan dalam kampanye 3M di akun Instagram lawan COVID-19_ID melalui jalur pusat, atau yang merupakan subvariabel X1 terhadap sikap pengikutnya yang merupakan variabel Y untuk mematuhi protokol kesehatan. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemrosesan pesan kampanye 3M di akun Instagram lawan COVID-19_ID melalui jalur periferal, yang pada nantinya akan menjadi variabel X2 terhadap sikap pengikutnya dalam mematuhi protokol kesehatan yang nantinya akan variabel Y. Berikut adalah konsep-konsep yang akan digunakan di penelitian ini. Kemudian berikut adalah kerangka penelitiannya. Teori yang digunakan adalah teori model kemungkinan elaborasi dari Petty dan Cacioppo pada tahun 1980. Asumsi teori ini adalah perubahan sikap lebih kuat ketika audiens memproses pesan melalui jalur pusat apabila dibandingkan diproses melalui jalur periferal. Nah, lanjut diturunkan menjadi sebuah rumusan masalah yang sebelumnya telah saya sampaikan. Ya, ini seberapa besar pengaruh pesan pada kampanye perubahan perilaku 3M di akun Instagram lawan COVID-19 terhadap sikap para pengikutnya untuk mematuhi protokol kesehatan. Kemudian akan dijabarkan lagi menjadi variabel X dan Y. Untuk variabel X-nya adalah pemrosesan pesan dalam kampanye 3M di Instagram lawan COVID-19_ID. Terbagi atas 2 variabel, yaitu variabel X1 yaitu jalur pusat, dan indikatornya adalah sebagai berikut. Subvariabel X2 adalah pemrosesan pesan melalui jalur periferal, indikatornya adalah sebagai berikut. Dan variabel Y, saya menentukan variabel Y adalah sikap pengikut akun Instagram lawan COVID-19_ID dengan indikator sebagai berikut. Komponen kognisi, afeksi, dan konasi. Kemudian untuk menempuh penelitian ini, dilakukan analisis kuantitatif, yaitu menggunakan penghitungan statistika. Analisis yang digunakan adalah analisis jalur, digunakan untuk mengaji pengaruh dan pengaruh tidak langsung antar variabel. Kemudian populasi yang saya tetapkan
adalah pengikut aktif akun Instagram melawan COVID-19_ID. Pengikut aktif yang saya maksudkan adalah pengikut-pengikut yang aktif berkomentar pada unggahan akun ini sejak pertama kali rilis pada Maret 2020. Sebanyak 2030 akun followers aktif ditemukan. Jumlah sampel yang saya tetapkan adalah 100 orang sesuai dengan penghitungan rumus Taro Yamane. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan kuesioner melalui Google Formulir dari responden yang terpilih dari total populasi. Kemudian untuk analisis data, dilakukan analisis deskriptif dan analisis statistik inferensial. Berikut adalah hasil penelitiannya. Setelah dilakukan survei 100 responden, ditemukan untuk jawaban pada subvariabel X1, yaitu pemrosesan pesan melalui jalur pusat, mayoritas jawaban responden berada pada kategori tinggi, yaitu sebanyak 88% atau 88 orang. Kemudian untuk subvariabel X2, menandakan bahwa responden melakukan pemrosesan pesan melalui jalur periferal berada pada kategori sedang, yaitu 42% responden, dan untuk variabel Y, yaitu sikap mereka untuk mematuhi protokol kesehatan ada pada angka 94%. Kemudian berikut adalah analisis statistik inferensial. Tahap pertama adalah untuk melakukan analisis korelasi yang ditujukan untuk menghitung korelasi pada variabel bebas. Untuk itu dilakukan analisis person product moment pada SPSS. Kepada data yang sebelumnya dilakukan transformasi dari data ordinal menjadi data interval dengan bantuan MS. Wah, freezing nih kayak sepertinya nih. Kita tunggu dulu aja. Nah, Alia suaranya nggak kedengaran. Maaf Bu, apakah terdengar? Ya, sudah. Oh ya, oke, terima kasih. Saya lanjut ya Bu. Nah, kemudian dilakukan uji koefisien jalur secara simultan untuk mengukur pengaruh antara variabel X dan Y. Pada naskah skripsi saya dijelaskan pada tabel nomor 39. Pada penghitungan uji korelasi koefisien jalur secara simultan ini ditemukan bahwa R-square-nya adalah sebesar 0,458 yang menandakan bahwa antara X dan Y terdapat pengaruh yaitu sebesar 45,8%. Lalu dijelaskan pula pada naskah skripsi saya pada tabel 40, yaitu pada tabel ANOVA, dijelaskan bahwa untuk hipotesis mayor penelitian, H1 diterima dan H0 ditolak, dikarenakan F hitung lebih dari F tabel. Kemudian dilakukan juga uji koefisien jalur secara parsial. Uji koefisien jalur secara parsial ini ditemukan bahwa subvariabel X1 ini memiliki dijelaskan bahwa nilai koefisien jalur antara X1 terhadap Y adalah 0,513. Adapun berikutnya ditemukan angka koefisien jalur dari X2 terhadap Y adalah 0,277. Nah, dari angka ini disimpulkan bahwa semua hipotesis minor pada penelitian saya diterima dikarenakan T hitung lebih besar daripada T tabel. Nah, di naskah skripsi saya dijelaskan pada tabel 42 dan 43. Kemudian, tahap berikutnya adalah untuk melakukan analisis jalur untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung antara subvariabel X1 dan X2 terhadap Y. Berdasarkan penghitungan, ditemukan bahwa pengaruh langsung X1 terhadap Y adalah 26,4% dan pengaruh tidak langsung yang melalui subvariabel X2 adalah sebesar 5,9%. Hingga kalau dijumlah akan terdapat 32,3%. Nah, kemudian pengaruh langsung dari X dia freezing lagi nih Alianya. Kita tunggu. Mudah-mudahan tidak terlempar.
sikap yang dihasilkan akan lebih kuat jika audiens memproses pesan melalui jalur pusat dibandingkan apabila memproses pesan melalui jalur periferal. Hal ini terbukti dengan hasil penelitian yang telah saya paparkan, bahwa pemrosesan pesan melalui jalur pusat dan periferal memiliki pengaruh signifikan terhadap pengikut untuk mematuhi protokol kesehatan. Pengaruh pemrosesan pesan jalur pusat terhadap sikap terlihat lebih besar daripada jalur periferal, di mana tadi pengaruh jalur pusat adalah sebesar 32,3%, sedangkan jalur periferal hanya 13,5%. Berikut adalah kesimpulannya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah saya paparkan sebelumnya, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemrosesan pesan dalam kampanye 3M di Instagram lawan COVID-19_ID terhadap sikap pengikutnya untuk mematuhi protokol kesehatan. Kesimpulan berikutnya adalah bahwa pemrosesan pesan dalam kampanye 3M melalui jalur pusat berpengaruh secara signifikan terhadap sikap pengikutnya untuk mematuhi protokol kesehatan. Adapun pada simpulan berikutnya, juga ditemukan bahwa pemrosesan pesan dalam kampanye 3M melalui jalur periferal berpengaruh secara signifikan pula terhadap sikap para pengikut untuk mematuhi protokol kesehatan. Adapun walaupun jalur pusat dan periferal sama-sama signifikan terhadap pengikut, pengaruh jalur pusat lebih besar. Nah, saran yang telah saya susun ditujukan kepada pemerintah sebagai pengelola akun Instagram lawan COVID, yaitu yang pertama untuk dapat terus konsisten untuk melakukan kampanye 3M kepada pengikutnya sebagai tindakan preventif untuk mencegah penularan virus. Saran berikutnya adalah untuk pengelola akun agar dapat menyesuaikan konten unggahan berdasarkan karakter para pengikut yang telah saya bahas lebih lanjut pada penelitian ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak dan Ibu berikan. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata ketika saya mempresentasikan penelitian saya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alia tadi sudah dipresentasikan skripsinya ya, meskipun sempat freeze ya beberapa kali. Oke, nah baik. Ini kalau di situ ada saudara atau teman, tolong disiapkan WiFi atau tetheringnya Alia ya. Takut nanti kalau misalnya putus lagi sinyalnya ya. Oh iya Bu, oke. Oke, baik. Untuk berikutnya Anda akan memasuki sesi pengujian. Nah, pada kesempatan pertama ini Anda akan diuji oleh Ibu Putri Trulin MIKOM. Kepada Ibu Putri Trulin, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan Sidang, Ibu Dr. Ira Mirawati. Halo Alia, selamat ya sudah sampai di tahap ini. Akhirnya merasakan kursi panas ya. Alhamdulillah. Oke. Ya. Ada beberapa yang mau saya konfirmasi ya dari skripsi yang sudah Alia susun. Yang pertama, ini agak lumayan ya. Yang pertama adalah kenapa judulnya tentang pengaruh pemrosesan pesan? Ada apa dengan pengaruh pemrosesan pesan? Baik Bu, untuk sebenarnya apakah saya langsung jawab atau? Ya, langsung saja. Langsung saja. Oke, kenapa saya memilih pengaruh pemrosesan pesan? Salah satunya adalah karena, berarti kenapa pemrosesan pesannya itu ya Bu ya? Pertanyaan Ibu. Oh, kalau misalkan itu, saya mengambil kalau dari teori model kemungkinan elaborasi atau elaboration likelihood model itu, yang diteliti adalah bagaimana proses pemrosesan pesan itu bisa mempengaruhi sikap seseorang, terutama dalam konteks komunikasi persuasi. Jadi saya untuk mengambil objeknya itu adalah pemrosesan bagaimana audiens akun Instagram lawan COVID-19_ID memproses pesan kampanye yang diunggah pada akun Instagram tersebut. Oke. Kenapa itu kemudian diangkat menjadi sebuah skripsi? Bu, mohon maaf tadi ini kayak tempat freeze gitu. Oke. Ya, oke. Kenapa pengaruh pemrosesan pesan di akun Instagram lawan COVID-19 ini dianggap penting untuk diteliti sehingga kamu angkat menjadi sebuah skripsi? Apa yang latar belakangnya? Ada masalah apa memang? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya.
untuk kenapa hal ini merupakan hal yang penting untuk diteliti adalah saya pertama mengambil objeknya adalah followers akun Instagram @lawancovid_id ini karena akun tersebut merupakan akun pemerintah dan menurut saya akun pemerintah adalah akun yang dikelola pemerintah khusus dengan suatu tujuan tertentu. Mungkin tujuannya itu adalah supaya COVID bisa terkendalikan di Indonesia, terutama maksudnya ya terutama orang-orang yang followersnya gitu. Nah, followers akun ini sudah cukup banyak, di sekitar hampir 100.000 dan berdasarkan pencarian saya terhadap terhadap penelitian sebelumnya, belum ada yang meneliti mengenai bagaimana followers @lawancovid_id ini bisa, maksudnya bagaimana mereka terpengaruh untuk mengikuti protokol kesehatan, terutama setelah terpapar konten akun Instagram tersebut. Seperti itu, Bu. Oke. Ini jadi akun yang dioperasionalkan atau dikendalikan oleh pemerintah gitu ya, akun ini ya? Betul, Bu. Nah, kemudian ini agak mengganggu sedikit sih ya, cara penulisan di cover itu di halaman paling depan, di subjudul itu jadi ada double kurung gitu ya, di di subjudulnya. Ya. Kemudian kamu jelaskan. Judulnya kan di atasnya adalah pengaruh pemrosesan pesan di akun Instagram lawan COVID-19 terhadap sikap pengikutnya untuk mematuhi protokol kesehatan. Kemudian di subjudulnya itu 3M-nya kamu paparkan. Padahal mungkin saat ini sudah bukan 3M lagi ya. Kalau memang ini akun yang dikelola pemerintah, mungkin sekarang sudah 5M gitu ya. Selain mencuci tangan misalnya, kemudian apalagi menjaga jarak, apalagi menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, satu lagi memakai masker ya, yang paling utama. Nah itu. Jadi 3M ini mungkin sekarang sudah berkembang, bukan 3M lagi, tapi menjadi 5M gitu ya. Itu. Jadi coba cara penulisan di covernya yang judul itu diperbaiki ya, karena jadi terlihat kurang cantik gitu ya cara penulisannya. Nah itu kemudian konsep-konsep apa saja nih yang dibahas di skripsimu ini? Konsep yang saya bahas di skripsi saya ini, atau yang dijadikan sebagai panduan gitu ya untuk nanti menganalisis di bab 4. Apa saja? Yang pertama, saya menggunakan konsep pemrosesan pesan atau decoding yang menurut McFit. Bu, mohon maaf, ini apakah saya jawab berdasarkan sekaligus definisinya atau? Iya, disebutkan saja konsep-konsep. Oh ya. Kalau konsep-konsepnya, saya pertama menggunakan pemrosesan pesan atau decoding. Kemudian saya juga menggunakan media sosial karena menggunakan akun Instagram itu bagian dari media sosial. Kemudian saya menggunakan konsep sikap, dan yang kemudian saya menggunakan konsep protokol kesehatan 3M yang mungkin sekarang sudah terelevasi menjadi 5M, tapi mohon maaf penelitian saya waktu itu masih tercover 3M dan akun Instagram lawan COVID-19_ID juga belum mengistilahkan dia banyakan itu 3M plus 3T, tapi waktu itu baru-baru banget, jadi waktu saya memulai penelitiannya masih 3M dan belum sempat saya update ke penelitian saya. Oke, ya. Selanjutnya ini. Tujuan penelitian dari skripsimu ini apa? Tujuan penelitian dari skripsi saya ini adalah untuk mengetahui, untuk menjawab. Mohon maaf, minum Bu. Dulu, minum. Sebentar ya, Bu. Saya agak gugup. Saya mau coba go through skripsi saya lagi. Oke, silakan Alia. Oke, ya.
Tujuan dari penelitian saya ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pemrosesan pesan dalam kampanye 3M di akun Instagram lawan COVID-19 melalui jalur pusat terhadap sikap pengikutnya untuk mematuhi protokol kesehatan. Dan untuk mengetahui seberapa besar pemrosesan pesan dalam kampanye 3M di akun Instagram lawan COVID-19_ID melalui jalur periferal terhadap pengikutnya untuk mematuhi protokol kesehatan. Itu tujuan penelitian saya. Oke, dari mana tujuan itu kamu dapatkan? Tujuan tersebut saya dapatkan dari proses MC dari saat saya membuat kerangka penelitian, di mana pada kerangka penelitian tersebut, bentar Bu, mohon maaf. Nah, harusnya tujuan ini tuh turun dari mana? Dari ya menjawab daripada pertanyaan penelitian yang kamu tuliskan setelah rumusan masalah ya, latar belakang, kemudian rumusan masalah, baru kan ada tuh pertanyaannya ya. Nah, setelah itu rumusan masalah, nah setelah itu tujuan ini adalah menjawab apa yang tadi dipertanyakan. Tujuan ini muncul dari mana? Kalau untuk kuantitatif tentu saja merupakan turunan dari teori yang digunakan, misalnya teori elaboration likelihood model ini gitu ya. Nah ini tujuannya itu turun dari sana ya gitu ya. Jadi nanti kalau ditanya tujuannya dari mana, dari sana ya, karena penelitian kuantitatif ini berlandaskan teori ya. Jadi teori itu sebagai landasan dalam penelitian kuantitatif ya. Teori kemudian juga disesuaikan dengan fenomena yang akan diteliti gitu ya. Itu maka teori ini menjadi hal yang utama di penelitian kuantitatif ya, sebagai landasan ya, bukan sebagai guidance ya, tapi sebagai landasan. Maka nanti dari mana itu? Dari teori gitu ya. Termasuk juga nanti melakukan operasionalisasi variabel itu adalah berangkat dari teori itu ya, tentang tadi misalnya pemrosesan pesan secara jalur pusat, jalur periferal. Oke, satu lagi coba kemukakan apa manfaat dari penelitian yang dilakukan ini. Baik Bu, untuk manfaat, jadi untuk manfaat praktisnya terutama dari penelitian ini adalah diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagaimana pesan harus dibuat dalam sebuah kampanye berskala besar atau nasional. Dan selain itu juga diharapkan penelitian ini dapat dijadikan evaluasi bagi tim pengelola media sosial Instagram _ID dengan mengetahui sikap para pengikutnya untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, penelitian ini juga diharapkan buah acuan, ini mungkin masih berranah situ, tapi mudah-mudahan saja bisa penelitian ini sampai di telinga para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, sehingga bisa dapat dipertimbangkan untuk membuat kebijakan-kebijakan terkait COVID-19 untuk meredakan pandemi. Begitu sih Bu, mudah-mudahan manfaat. Ya Bu, ya Alia. Ya. Ibu pimpinan mungkin cukup ya dari saya. Terima kasih Alia. Terima kasih atas kesempatannya. Wah, masih di mute saya ternyata. Baik, terima kasih Bu Putri. Aduh, kamu beruntung Alia, malah dijelasin ya yang tadi yang nggak bisa terjawab ya, datangnya dari mana tujuannya nih. Dapat pengujinya baik. Oh ya, sebelum lanjut, Alia tadi saya dengar beberapa kali tuh ini ya, sorry gitu. Mungkin nanti bilangnya jangan sorry ya tuh. Maaf gitu kalau ada salah-salah ya. Nah, gitu. Udah ini bukan temen ya. Nah, nanti kalau sudah lulus boleh sorry Bu gitu ya. Oke, baik. Kita lanjut nih Alia ya. Masih semangat ya Alia. Baik, kita akan lanjut kepada penguji berikutnya yaitu Bapak Deta Rahmawan MA. Kepada Pak Deta saya persilakan Pak. Ya baik, terima kasih kesempatannya Bu Ira. Ya Alia, tenang dulu ya, terlihat gugup tadi menjawab pertanyaannya Bu Putri. Oke, jadi mungkin saya melanjutkan dari yang tadi sudah ditanyakan oleh Bu Putri ya, masih soal teori nih.
Nah, teori yang kamu gunakan ini itu elaboration likelihood model, bisa kamu jelaskan lagi bagaimana dari siapa, asumsinya seperti apa? Coba saya mau nguji nih. Udah cukup paham belum sama teorinya? Coba. Terima kasih Pak Deta atas pertanyaannya. Untuk teori yang saya gunakan untuk penelitian ini adalah teori model kemungkinan elaborasi atau elaboration likelihood model teori yang disusun oleh Richard Petty dan John Cacioppo. Nah, asumsi dari teori ini adalah perubahan sikap yang dihasilkan akan lebih kuat, stabil, dan bertahan lama apabila pemrosesan pesan persuasif dilakukan melalui jalur pusat apabila dilakukan melalui jalur periferal. Nah, pesan persuasif yang diproses melalui jalur pusat apabila audiens menerimanya memperhatikan unsur dan argumen pesan, sehingga proses elaborasi yang dilakukan oleh audiens itu cenderung tinggi terhadap pesan persuasif yang diterimanya. Sedangkan pesan akan diproses melalui jalur periferal apabila audiens memperhatikan hal lain di luar isi pesan. Mungkin seperti rasa suka audiens terhadap komunikatornya, atau rasa takut akan kondisi krisis, atau keberpihakan terhadap figur otoritas, dan sebagainya. Seperti itu, Pak, mungkin teori dan asumsinya. Jadi bisa dikatakan kalau teori LM ini itu menjadi teori yang paling sesuai digunakan dalam konteks penelitian ini menurut kamu, begitu ya? Betul, Pak. Nah, kemudian apa sih sebetulnya membedakan misalnya penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang mungkin sebelumnya sudah ada gitu? Maksudnya kan pasti sudah banyak penelitian juga yang menggunakan teori ini misalnya, tapi perbedaan antara penelitian kamu dengan penelitian sebelumnya seperti apa? Baik, Pak Dita, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, perbedaan penelitian saya dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang serupa, diantaranya adalah belum ada saya temukan penelitian yang khusus membahas mengenai pengaruh yang diberikan oleh akun media sosial Instagram @lawancovid19_id. Penelitian sebelumnya yang saya temukan sejauh ini hanya membahas mengenai pandemi COVID, bagaimana COVID-19 ini mempengaruhi proses komunikasi. Dan penelitian lainnya yang paling mendekati sama penelitian yang saya lakukan ini terdapat pada penelitian yang pernah diteliti oleh Damayanti dan Yuryawan. Pada halaman skripsi saya itu saya kutip penelitian tersebut ini membahas mengenai Instagram lembaga swasta @kawalcovid19_id sebagai media komunikasi risiko. Jadi itu pertama dia membahasnya akun Instagram swasta bukan dari pemerintah, dan itu membahas mengenai peran mereka sebagai media komunikasi risiko dan bukan bagaimana akun Instagram mereka mempengaruhi sikap para followersnya untuk mengikuti protokol kesehatan. Nah, jadi mungkin itu Pak perbedaan penelitian saya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Oke, jadi ini setelah saya baca, sepertinya kamu masih perlu ditambahkan ya untuk konsep-konsep yang terkait dengan penelitian sebelumnya, terutama tadi kan kamu hanya menyebutkan satu yang jadi landasan penelitian ini yang kamu sebutkan ya, dan itu menurut saya masih perlu ditambah. Jadi untuk bagian penambahan konsep dan penelitian sebelumnya, terutama dari kalau bisa kamu mencari lagi dari artikel-artikel jurnal yang misalnya menggunakan teori yang sama, kemudian berkaitan komunikasi kesehatan, itu juga masih perlu ditambah lagi. Baik, selanjutnya mungkin saya mau melihat dari metode ya. Kamu menggunakan metode kuantitatif. Kenapa kamu menggunakan metode tersebut untuk penelitian ini? Metode yang saya lakukan adalah metode kuantitatif, dikarenakan penelitian ini pertama itu memerlukan adanya penghitungan secara statistik, terutama dalam mengukur pengaruh dari pemrosesan di akun Instagram lawan COVID yang tadi banyak saya gunakan dengan variabel Y terhadap sikap pengikutnya, atau yang tadi banyak saya inginkan dengan variabel Y. Tadi yang pertama variabel X.
Penelitian ini juga menggunakan analisis jalur. Mohon maaf Pak, saya agak liar. Iya Pak, itu sih untuk alasan penggunaan metode kuantitatif. Oke, kalau begitu dari metode penelitian kuantitatif ini kemudian data primer dan data sekundernya ini bagaimana? Dari mana? Untuk data primer dan data sekunder yang saya gunakan, yang saya peroleh untuk penelitian ini, data primernya saya peroleh dari responden yang mengisi survei kuesioner saya sebagai instrumen penelitiannya. Saya menyebarkan kepada 100 responden penelitian. Itu untuk data primer. Untuk data sekunder yang tidak saya peroleh secara langsung dari objek penelitian, saya menggunakan sumber-sumber berupa buku dan literatur seperti jurnal atau artikel ilmiah penelitian terdahulu. Saya akses secara online dan offline dengan pembahasan topik mengenai teori. Biasanya saya mengambil literatur-literatur yang menggunakan, yang landasannya juga teori elaboration likelihood model. Itu Pak. Berarti ini yang nanti masih perlu ditambahkan ya untuk landasannya. Berikutnya masih soal metode. Untuk teknik penarikan sampel yang kamu gunakan seperti apa? Bisa dideskripsikan? Serta pemilihan populasinya? Baik Pak, untuk teknik penarikan sampel, saya menggunakan rumus Taro-Yamane. Di mana pada populasi yang telah saya tentukan, yaitu sebesar 230 populasi, saya berdasarkan perhitungan tersebut, jawabannya adalah saya harus menarik data dari 100 sampel yang saya gunakan dengan penghitungan margin of error sebesar 10%. Nah, untuk penghitungan detailnya, bagaimana sampai ada muncul angka 100 itu, saya tulis di skripsi saya halaman 43. Nah, alasan saya memilih populasi tersebut adalah saya memilih populasinya merupakan pengikut aktif, dikarenakan pengikut aktif merupakan pengikut yang terpapar langsung dengan konten-konten unggahan akun Instagram yang saya pilih, yaitu lawan COVID-19_ID. Nah, untuk mengeliminasi pengikut aktif dari pengikut pasif, saya menggunakan aplikasi dari Android yang bernama Follower Analyzer. Nah, aplikasi Follower Analyzer itu dapat menunjukkan akun-akun pengikut lawan COVID-19_ID yang sudah pernah aktif berkomentar dalam akun Instagram tersebut dari awal rilis pada Maret 2020. Begitu, Pak. Oke, terakhir mungkin dari saya ya, tadi sudah mengenai sampel populasi. Mungkin satu lagi terakhir terkait dengan pengolahan dan analisis data ya, karena tadi kamu waktu presentasi kan juga sudah mengatakan tentang analisis deskriptif, statistik inferensial, dan lain sebagainya. Tapi coba dijelaskan lagi bagaimana sebetulnya kamu mengolah dan menganalisis data yang sudah kamu temukan dalam penelitian ini. Baik Pak, untuk cara saya mengolah dan menganalisis data, saya menggunakan 2 cara, yaitu analisis deskriptif dan analisis statistik inferensial. Untuk analisis deskriptifnya, saya lakukan untuk melihat tanggapan responden mengenai variabel penelitian yang telah saya sajikan dalam bentuk pertanyaan dalam kuesioner. Nah, analisis deskriptif ini dilakukan dengan membagi hasil kuesioner per variabel dalam beberapa kategori data, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian, untuk analisis statistik inferensial, prosesnya itu awalnya data yang saya dapatkan dari responden ini yang masih fresh, saya transformasikan dengan bantuan method of successive interval pada Microsoft Excel. Nah, guna dari transformasi data ini adalah untuk mengubah yang saya terima langsung dari responden diubah untuk menjadi data interval. Karena dari pengolahan di SPSS itu harus berupa data interval. Kemudian dilakukan analisis korelasi dengan teknik Pearson untuk mengukur korelasi dan hubungan antar variabelnya. Nah, apabila sudah diketahui hubungan antar variabel, dilakukan uji T.
untuk menguji hipotesis secara parsial, dan dilakukan juga uji F untuk menguji hipotesis secara simultan. Nah, dilakukan juga tuh uji F-nya ini dengan tujuan untuk mengetahui koefisien dan korelasi dan besar pengaruh antar variabel. Kemudian terakhir dilakukan analisis jalur untuk mengukur pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel. Jadi itu Pak detailnya. Kalau misalkan jawaban yang lebih umumnya itu adalah saya menggunakan dua, yaitu analisis deskriptif dan analisis statistik inferensial. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Kalau begitu tadi tambahannya untuk yang konsep saja ya. Tolong itu dimasukkan lagi ke dalam skripsi kamu. Jangan lupa untuk konsep dan landasan jurnal-jurnal yang masih bisa dimasukkan ke situ. Baik, kalau begitu itu sudah cukup dari saya. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Ira. Terima kasih atas pertanyaan Pak Deta. Baik, terima kasih Pak Deta tadi atas pertanyaan dan juga masukan-masukannya ya Pak Deta. Alia tadi sudah dicatat itu semua masukan baik dari Bu Putri ataupun Pak Deta? Sejauh ini sudah Bu, tapi mungkin nanti kalau misalkan saya masih ada yang miss, saya boleh menghubungi dosen penguji ya Bu di dalam proses revisinya. Oh, boleh, harus malah ya. Oke, baik. Untuk berikutnya Anda akan diuji. Penguji terakhir kita adalah Ibu Putri Limilia MSI, MIKOM. Kepada Ibu Putri Limilia, saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Ira. Halo ya, senang banget ya akhirnya kamu bisa juga menyelesaikan fase terakhir dari perkuliahan. Oke, Alia langsung ini ya, kita langsung ke bab 4 karena tadi Bu Putri dan Pak Deta sudah bahas bab 1 sampai bab 3. Nah, saya mau sedikit tentang bab 4. Sebenarnya ini topiknya menarik ya, dan pembahasan di bab 4 itu banyak banget angka-angka yang mungkin kalau orang awam baca tuh kayak ini maksudnya apa gitu. Nah, boleh kamu ceritain secara sederhana tanpa bawa embel-embel signifikansi, nilai A-nya berapa, apa sih sebenarnya? Baik Bu Putri, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau misalkan secara simpel, jadi bab 4 saya ini membahas mengenai lebih ke, kalau misalkan untuk analisis deskriptifnya itu, kesimpulannya itu, enggak kesimpulan sih, maksudnya gambarannya adalah audiens Instagram lawan COVID-19_ID ini, dia lebih memproses pesan, both, maksudnya dua-duaan jalur pusat dan jalur periferal. Tapi jalur pusatnya ini lebih kuat, dia lebih banyak yang memproses pesan melalui jalur pusat. Kemudian dan itu berpengaruh kepada sikap mereka, bagaimana mereka menerapkan protokol kesehatan 3M. Nah, untuk analisis statistik inferensialnya, kalau misalkan dipersederhana itu, kesimpulannya, gambarannya adalah benar nih didukung. Kan tadi udah dianalisis deskripsi, kalau misalkan audiens ini banyak yang lebih kuat memproses melalui jalur pusat. Nah, didukung oleh hasil analisis statistik inferensial, di mana akhirnya ditemukan persentasenya bagaimana bagaimana jalur pusat, maaf saya sebut kata X, bagaimana pemrosesan pesan yang dilalui melalui jalur pusat ini lebih berpengaruh dibandingkan apabila pesan tersebut diproses melalui jalur periferal. Jadi dua-duanya ini sama-sama berpengaruh terhadap sikap mereka untuk melakukan protokol kesehatan, tapi dari analisis statistik inferensial ini ditemukan angka persennya, exactnya berapa dia dia memproses pesan melalui jalur pusat dan periferal. Gitu Bu Mili. Oke, menarik ya Alia. Tapi ketika saya baca di bab 1 atau bab 2 ya, ini kalau jalur pusat itu kan bisa ketahuan tuh lewat argumentasi dan lain sebagainya. Nah, saya mau tahu dong gimana kamu elaborasi konsep yang ada di bab 2, jadi pengen tahu dari mana kamu bisa mengetahui bahwa si responden ini tuh
mengaksesnya tuh loh jalur pusat yang lebih pusat lebih tinggi dibandingkan dengan periode. Itu cara kamu menganalisisnya gimana, Alia? Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Cara aku menganalisisnya adalah melakukan, maksudnya untuk mendecide kalau ternyata pusat lebih tinggi itu dengan instrumen penelitian saya susun. Jadi emang ada bagian yang untuk subvariabel X1 atau jalur pusat, kemudian berikutnya adalah yang untuk jalur periferal, dan kemudian untuk bagian sikap. Jadi untuk mengetahui sikap mereka terhadap protokol kesehatan itu sejauh ini bagaimana. Nah, dari instrumen penelitian itu ditemukan bahwa pada bagian yang jalur pusat ini ternyata emang audiensnya, para responden itu jawaban-jawabannya lebih mendekati kepada mereka memang memproses pesan di jalur pusat. Jadi pertanyaan itu berupa kayak mungkin bisa dilihat di lampiran itu banyak yang membahas mengenai mereka memperhatikan dimensi pesan berdasarkan isi-isi pesannya, dan misalkan yang instrumen yang bagian referral itu pertanyaan yang lebih mendekat untuk mengetahui mereka dekat ke situ atau enggak, ya apakah mereka memproses pesan melalui mereka memproses pesan berdasarkan siapa, kemudian desain Instagramnya warna yang mereka suka atau tidak, itu saya tanyakan melalui instrumen penelitian semuanya, dan ditemukan bahwa audiensnya itu ternyata nggak terlalu peduli dengan siapa komunikator di akun Instagram tersebut. Misalkan menteri-menteri pada akun Instagram tersebut sering muncul, itu ternyata mereka nggak terlalu peduli atau gimana, mereka lebih peduli terhadap isi pesannya. Seperti itu, Bu. Oke, good. Bagus ya. Kamu bisa menjelaskannya dengan simple. Nah, kalau baca bab 4 kamu itu puyeng banget bacanya karena banyak angka di sana-sini dan nggak runut. Itu mungkin nanti bisa diperbaiki ya. Jadi, karena kan yang baca skripsi itu nggak semuanya paham SPSS, yang nggak paham statistik. Jadi, mungkin bisa disederhanakan. Nah, pertanyaan terakhir dari saya ya, Alia. Kamu kan di bab 2 bahas tentang ini berkaitan dengan komunikasi kesehatan kan? Nah, apa sih rekomendasi kamu, berdasarkan hasil temuan kamu, rekomendasinya terhadap komunikasi kesehatan yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Terima kasih Bu Putri Limilia atas pertanyaannya. Kalau rekomendasi saya terutama kepada pemerintah dalam konteks komunikasi kesehatan, menurut saya harus diperhatikan, maksudnya sebagai pemerintah itu kan sebagai pemangku kepentingan dan dia juga pembuat kebijakan. Jadi kalau saran saya terhadap mereka adalah dengan lebih memanfaatkan channel-channel yang sudah mereka punya, karena mereka sebagai pemerintah itu maksudnya mereka punya power untuk banyak, misalkan kayak akun Instagram lawan COVID nih, ya sebagai objek penelitian saya, itu baru dibuat pada Maret 2020 dan sekitar berdasarkan laporannya sekitar bulan Agustus 2020 itu followersnya udah lebih dari 10.000. Jadi growth-nya itu lumayan cepat apabila kalau misalkan itu bukan akun centang biru dari pemerintah. Jadi karena mereka punya platformnya, mereka diikuti banyak audiens karena mereka kredibel sebagai akun pemerintah, mereka mungkin bisa memanfaatkan channel-channel itu dengan baik, dengan mungkin bisa memanfaatkan karena kita ketahui berdasarkan instrumen penelitian bahwa audiens mereka ini ternyata lebih peduli isi pesan dibandingkan hal-hal lain di luar isi pesan. Mereka mungkin bisa memanfaatkan info tersebut untuk nantinya menyusun isi pesan yang bagaimana berdasarkan karakter para audiensnya ini, misalkan jadi lebih memperhatikan isi pesan dibandingkan membayar influencer sebagai komunikator mahal-mahal gitu. Jadi mereka bisa sekaligus berhemat dan mereka bisa langsung sampai ke audiensnya yang emang lebih pada memproses dan fokus kepada isi pesan saja daripada
dimensi-dimensi lain di luar itu. Menurut saya seperti itu, Bu. Oke, nah ini kan sebenarnya menarik ya saran dari kamu, tapi itu nggak muncul di saran kamu, cuman menjelaskan bahwa sebaiknya pemerintah mempraktikkan karakteristik follower, tapi tidak secara spesifik bilang bahwa oh ternyata pemerintah harus bikin pesan yang memang fokus ke isinya saja, tidak perlu gimmick misalnya. Nah itu nggak muncul. Padahal kan apa ya, sesuatu hal baru yang pengen kamu tawarkan tuh itu gitu. Nah itu jadi tolong dicantumin, terus juga daftar pustaka ini tolong diperhatikan, harus sama template-nya menggunakan API style. Mungkin ini terlihat simple, tapi tolong disamakan lagi, dilihat lagi cara penulisan daftar pustaka yang baik dan benar itu seperti apa. Oke Alia, oke Bu Ira, itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mili atas tadi pertanyaan dan juga masukan-masukannya ya, Alia ya. Ternyata lebih lancar menjawab, tapi di skripsinya nggak ada. Aduh ya, itu nanti juga perhatian untuk kita ke depannya Alia ya. Nah ini sekaligus nih, karena saya ketua sidang, tapi juga pembimbing, maka giliran berikutnya adalah saya. Kalau tadi sudah dicatat semua dosen memberikan masukan ya Alia ya, dan saya rasa masukan-masukan dari para dosen itu masih dalam tahap untuk diikuti, karena semuanya memang ya betul ya kan, ya masih ada bagian-bagian itu yang terlewatkan gitu oleh Alia. Saya juga bahkan mau menambahkan nih, saya share screen ya. Nih tadi saya lihat di ini nih yang agak terlewat oleh saya pun juga Alia. Salah satunya ya di penulisan tuh adalah misalnya nih contoh. Nanti mungkin perlu dilihat lagi juga penulisan-penulisan. Jadi kan ini kemarin karena mau daftar sidang ya, jadi buru-buru gitu ya. Nah ini nih lihat nih kan, daftar gambarnya berantak, daftar isi berantakan, daftar gambar lebih berantakan lagi. Kalau daftar gambar mah sumbernya misalnya tidak usah dicantumkan ya, cukup nama si gambarnya saja ya Alia ya. Oke. Yang lain juga, kenapa? Untuk di format kalau misalkan di bawah gambar, di bawah captionnya itu tetap harus ada sumbernya, Bu? Oh iya, kalau di gambarnya, tapi kalau di daftar gambar tidak perlu, cukup nama gambarnya saja ya. Baik, Bu. Nah itu nanti dimasukkan sama ini ya, kesalahan penulisan, typo gitu juga tadi ada bahasa Inggris yang belum digaris, yang belum dimiringkan, itu juga nanti diperhatikan ya. Oke. Nah, mudah-mudahan tidak terlalu lama nanti revisi ya Alia ya, langsung ya. Oh ya, bolehlah istirahat dulu beberapa hari. Kalau lulus ya, nah nanti langsung jalan lagi revisi ya. Baik, Bu. Oke. Baik, Alia, alhamdulillah nih sudah dilalui proses sidang skripsinya. Anda sudah diuji tadi oleh Ibu Putri Trulin, Pak Deta Rahmawan, dan Ibu Putri Limilia. Alhamdulillah ya sudah selesai sidangnya ya, tapi belum hasilnya mah nanti kepada Bu Putri, Pak Deta, dan Bu Putrinya ada dua nih, Bu Putri Trulin dan Bu Putri Limilia. Saya tunggu nilainya langsung sesudah ini nanti supaya bisa kita langsung hitung. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk menguji Alia Nur Fahira pada kali ini dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup sidang ini. Sekian, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi.